Selamat datang di Etik Unik Channel. Kali ini saya akan sharing mengenai manfaat dari Go Public. Siapa tahu dapat menjadi inspirasi atau pengetahuan buat teman-teman yang memiliki perusahaan yang berniat untuk meng-IPO-kan emitennya, seperti itu. Nah, perusahaan tertutup memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan publik dengan menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia yang bisa dikatakan atau dipanggil dengan nama bursa. Untuk selanjutnya, proses tersebut disebut dengan Go Public. Keputusan untuk Go Public merupakan keputusan bisnis yang dipilih setelah mempertimbangkan berbagai manfaat dan konsekuensinya. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh perusahaan serta ketika menjadi perusahaan Go Public, namun ada pula beberapa konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah, apakah suatu perusahaan perlu untuk Go Public? Dan kapankah saat yang tepat untuk melakukannya? Tidak ada aturan yang baku mengenai hal tersebut, karena keputusan untuk Go Public akan berpulang kepada kebutuhan masing-masing perusahaan dan disesuaikan dengan kepentingan dan dari para pemegang sahamnya. Yang pertama dari manfaat IPO atau Go Public yaitu satu, memperoleh sumber pendanaan baru. Dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi usaha, adalah faktor yang sering menjadi kendala banyak perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik, kendala pendanaan tersebut akan lebih mudah diselesaikan, yaitu perolehan dana melalui hasil penjualan sebagian saham kepada publik melalui penawaran umum perdana saham, atau bisa disebut sebagai initial public offering atau IPO. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperoleh dana dalam jumlah yang besar dan diterima sekaligus dengan cost of fund yang relatif lebih rendah dibandingkan perolehan dana melalui perbankan. Selain itu, di masa mendatang, dengan telah menjadi perusahaan publik, perusahaan juga dapat melakukan secondary offering sehingga perusahaan mempunyai akses dana yang tanpa batas melalui Global Fund Manager. Kemudian berikutnya, mempermudah akses kepada perbankan. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, kalangan perbankan akan dapat lebih mengenal dan percaya kepada perusahaan tersebut. Hal tersebut tidak berlebihan mengingat setiap perbankan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi yang diumumkan perusahaan melalui bursa. Dengan demikian, tidak hanya proses pemberian pinjaman baru akan lebih mudah dibandingkan pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat bunga yang dikenakan juga dimungkinkan akan lebih rendah mengingat kredit risk perusahaan tersebut relatif lebih kecil dibandingkan kredit risk pada perusahaan tertutup. Lalu, akan mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang melalui penerbitan surat utang seperti obligasi ya teman-teman, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada umumnya, pembeli surat utang atau calon investor akan lebih menyukai jika perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut sudah menjadi perusahaan publik. Dengan menjadi perusahaan publik, citra dan nama perusahaan dengan status TBK atau kata lengkapnya terbuka akan lebih dikenal di komunitas keuangan. Kondisi demikian tentunya tidak hanya akan sangat membantu mempermudah penerbit surat utang, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih bersaing, karena tingkat kepercayaan pasar terhadap bond issuer yang sudah go public lebih tinggi dibanding dengan bond issuer yang belum go public. Kemudian manfaat yang kedua yaitu memberikan keunggulan kompetitif. Competitive advantage untuk pengembangan usaha. Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak competitive advantage untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, yaitu
Melalui penjualan saham kepada publik, perusahaan berkesempatan untuk mengajak para partner kerja seperti pemasok atau supplier dan pembeli atau buyer untuk turut menjadi pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, hubungan yang akan terjadi tidak hanya sebatas hubungan bisnis, tetapi berkembang menjadi hubungan yang lebih tinggi tingkat kualitas dan loyalitasnya. Hal tersebut disebabkan karena mereka sebagai salah satu pemegang saham akan memberikan komitmen yang lebih tinggi untuk turut serta membantu pengembangan perusahaan di masa depan. Kemudian, dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk dapat selalu meningkatkan kualitas kerja operasionalnya, seperti dalam hal pelayanan kepada pelanggan ataupun kepada para stakeholder lainnya, sistem pelaporan dan aspek pengawasan. Dengan demikian, akan tercipta suatu kondisi yang senantiasa memacu perusahaan dan seluruh karyawannya untuk dapat selalu memberikan hasil yang terbaik kepada para stakeholdersnya. Bila kondisi ini tercapai, maka perusahaan dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik dalam menyajikan produk dan jasanya, sehingga akan membuka peluang untuk mengembangkan operasi selanjutnya. Banyak perusahaan yang mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dalam waktu yang sangat panjang dengan menjadi perusahaan publik. Yang ketiga, melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi perusahaan salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik yang diperdagangkan di bursa memiliki nilai pasar tertentu. Dengan demikian, bagi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, pembiayaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih mudah dilakukan, yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat pembiayaan merger atau akuisisi tersebut. Yang keempat, peningkatan kemampuan going concern. Kemampuan going concern bagi perusahaan adalah kemampuan untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, seperti terjadi kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga, perpecahan di antara pemegang saham pendiri, atau bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di bidang usahanya. Dengan menjadi perusahaan publik, kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan perusahaan tertutup, seperti pada beberapa contoh berikut. Yang pertama, bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, hingga suatu tahap pengembangan tertentu sering terjadi perbedaan cara pandang di antara pendiri yang dapat menimbulkan perpecahan di antara mereka. Dengan menjadi perusahaan publik, hal tersebut dapat diselesaikan tanpa mengakibatkan perusahaan harus dilikuidasi terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi mudah karena dengan menjadi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat pihak pendiri dapat menjual seluruh atau sebagian porsi kepemilikannya kepada pihak lain melalui bursa. Selain itu, basis harga penawarannya juga dapat dengan mudah diperoleh karena harga pasar saham setiap saat dapat diperoleh di bursa. Dengan menjadi perusahaan publik, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi perusahaan untuk bertahan dan berkembang tidak lagi semata hanya menjadi persoalan pendiri perusahaan, tetapi juga menjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham perusahaan. Banyak pihak yang akan turut memikirkan solusi-solusi terbaik agar perusahaan dapat terus berkembang. Kemudian contoh yang kedua, dalam hal terjadi kegagalan pembayaran utang kepada pihak ketiga sehingga diperlukan suatu restrukturisasi tertentu dengan menjadi perusahaan publik, maka proses restrukturisasi dapat menjadi lebih mudah. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di bursa, akan tersedia jalan keluar bagi kreditur, yaitu melalui konversi utang menjadi saham, di mana saham tersebut selanjutnya dapat dijual kepada publik melalui mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat yang kelima adalah meningkatkan citra perusahaan
atau bisa disebut sebagai company image. Dengan go public, suatu perusahaan akan selalu mendapat perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut untuk mendapat publikasi secara cuma-cuma, sehingga dapat meningkatkan citranya. Peningkatan citra tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha di masa depan. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak perusahaan yang berskala kecil hingga menengah, karena dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, citra mereka menjadi setara dengan perusahaan besar lainnya yang telah memiliki skala bisnis yang besar dan pengalaman historis yang lama. Kemudian manfaat yang keenam, meningkatkan nilai perusahaan atau bisa disebut sebagai company value. Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa, setiap saat dapat diperoleh valuasi terhadap nilai perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di bursa, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Kalau tadi kita bahas mengenai manfaat go public, mari sekarang kita bahas mengenai konsekuensi dari go public. Yang pertama, berbagi kepemilikan. Hal ini dapat diartikan bahwa persentase kepemilikan akan berkurang. Tentunya, banyak perusahaan yang hendak go public merasa enggan karena khawatir akan kehilangan kontrol atau kendali perusahaan. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah minimum saham yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik melalui proses penawaran umum atau disebut initial public offering atau IPO tidak akan mengurangi kemampuan pemegang saham pendiri untuk tetap dapat mempertahankan kendali perusahaan. Yang kedua, mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku. Pasar modal memang menerbitkan berbagai aturan, namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri, dan manajemen perusahaan tidak perlu khawatir dengan berbagai pemenuhan peraturan tersebut, karena terdapat pihak profesional yang dapat dimanfaatkan jasanya untuk membimbing dan membantu pemenuhan peraturan tersebut. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton Ethnic Unik Channel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai go public atau initial public offering, dapat mengunjungi websitenya Bursa Efek Indonesia dengan klik gopublic.idx.co.id. Di sana informasi lengkap dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Terima kasih.